Halo, selamat pagi teman-teman, selamat akhir pekan. Malam ini, saya hari Jumat malam ini bikinnya, habis gimana ya pulangnya malam, sibuk cari sesuap nasi. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru datang, perkenalkan nama saya Dr. Erven Esho. Saya membahas seputaran kesehatan wanita. Kalau teman-teman cocok di sini, mohon dukung channel saya. Di vlog yang sebelumnya saya bicara keguguran yang tentang BO lah, begitu ya, genetik. Nah dia bertanya bahwa kalau misalnya satu kali kehamilan, dia sebelumnya satu kali kehamilan ektopik, lalu disebutkan 3 kali berturut-turut lah kehamilan BO. Memang hal itu bisa saja terjadi ya. Sebelumnya genetik, tapi kali ini saya akan membahas satu bagian yang lebih besar, yang kemungkinannya itu sebenarnya lebih banyak ya penyebabnya. Autoimun bisa mencapai 20% untuk penyebab terutama yang kegugurannya bisa berulang. Nah, autoimun itu apa aja? Saya sebutin dulu ya. Misalkan ada APAS itu atau APS atau anti-phospholipid syndrome. Yang kedua itu ada HPL, human leukocyte antigen, dan juga NK cell pada uterus. Nah, yang paling mudah dulu mungkin HLA kali buat teman-teman ngerti ya, bahwa HLA itu adalah human leukocyte antigen. Di sini sebenarnya suatu kehamilan itu, yang namanya hamil teman-teman, itu kan karena ada genetik dari bapak ya, itu sebenarnya dianggap suatu benda asing ya. Nah, tetapi karena adanya adaptasi dari badan ibu gitu ya, plasenta itu kan barrier ya, jadi nggak bisa menyerang begitu kan, itu dianggap itu bisa suatu kehamilan itu berjalan langsung. Nah, kalau misalnya permasalahan ini nanti ada gitu kan, gagal fungsinya, itu akan dianggap benda asing ya, bukan bahayanya yang gimana, tapi ya kan jadinya hasilnya nggak bagus, jadi keguguran ataupun yang prematur misalnya gitu. Nah, lalu yang paling sering terjadi ini adalah APAS teman-teman. APAS ini anti-phospholipid syndrome. Ini bisa diketahui dari dua. Yang pertama secara klinis, yang kedua secara laboratori. Kalau secara klinis itu yang pertama itu ditemukan adanya trombosis pada pembuluh darah teman-teman. Baik itu di mana aja, di pembuluh darah besar. Jadi trombosis itu suatu bekuan darah ya, atau endapan ya mungkin ya di salah satu atau beberapa tempat pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu terlihat sebagai ada kayak got begitu ya, tapi ada kotor begitu, ada endapan-endapan. Nah, itu trombosis. Nah, lalu yang kedua adanya secara klinis, yaitu keguguran. Yang pertama, teman-teman mengalami keguguran 1 kali atau lebih pada umur kehamilan 10 minggu, di atas 10 minggu, yang sudah diketahui ternyata ada janinnya normal gitu kan ya, tetapi ini meninggal secara unexplained, tidak diketahui itu. Nah, yang kedua di sini teman-teman hamil, tetapi teman-teman mengalami prematur ya. Biasanya janinnya juga tentunya harus bagus ya, maksudnya morfologinya yang kita bilang bagus itu maksudnya morfologinya, maksudnya bentukannya bagus, semuanya bagus, tetapi di sini disertai dengan adanya darah tinggi ataupun adanya fungsi plasenta yang insufisiensi. Sedangkan yang ketiga, nah mungkin ini nih ya, adanya teman-teman terjadi keguguran di bawah 10 minggu ya, yang secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Ya, tentunya di sini sudah fungsi anatominya bagus, secara hormonal bagus, dan secara genetik juga bagus. Itu exclude ya, maksudnya itu sudah dicek itu bagus. Nah, mungkin kita ke arah sini. Itu mungkin ini yang ditanyakan oleh teman-teman kita yang satu ini. Nah, lalu yang kedua ini teman-teman bisa tahu secara laboratori. Laboratori berarti lebih gampang, bisa cek secara darah ya. Di sini yang bisa dilihat adalah adanya lupus antikoagulan. Ini dicek biasanya 2 kali teman-teman, dalam jangka waktu 12 minggu kalau nggak salah. Lalu juga yang kedua teman-teman akan diceknya itu anti kardiolipin. Itu juga nanti akan ada tuh. Yang ketiga itu anti beta 2 glikoprotein, B2 atau beta 2 ya, itu teman-teman. Nah, jadi pemeriksaan ini juga sebenarnya nggak murah ya teman-teman ya. Ini contohnya nih, saya ada contohnya, kalau ada contoh saya pasang di sini, itu beberapa contoh itu untuk melihat hasil dari autoimun itu. Nanti akan kelihatan itu teman-teman, reaksinya tuh gimana, apakah benar-benar tinggi atau tidak begitu. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini adalah apabila teman-teman sudah terjadi keguguran ya, 1, 2 kali ataupun mungkin 3 kali,
kalau bisa jangan sampai 3 kali. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu opsi yang kita harus bisa cek ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu sendiri sudah melihat ya misalnya ada penyakit keturunan, bapaknya mungkin atau ibunya ada lupus dulu atau gimana, atau bahkan teman-teman sebenarnya punya lupus tapi mau hamil nggak ke dokter begitu. Harus benar-benar terkontrol sekali. Karena kalau nggak terkontrol teman-teman mau hamil itu kan rasanya salah ya. Udah tahu penyebab untuk keguguran itu bisa dari porsi besar lagi, autoimun. Tetapi di sini teman-teman tidak mengkontrol penyakitnya misalnya. Itu kan yang sudah sangat-sangat jelas-jelas kebalik lah begitu. Logikanya salah banget. Nah sekarang untuk teman kita yang udah ektopik lalu BO 3 kali, berarti kegugurannya sudah 4 kali itu ya. Apakah harus mengecek genetik dok? Teman kita ini sudah membaca, pertanyaannya banyak sama teman-teman lain karena sudah Google lah ya, BO itu karena genetik, apakah saya harus ngecek genetik? Sedangkan autoimun ini porsinya juga besar, 20%, ya kan? Penting juga dong, ya nggak? Kan logikanya begitu. Nah jadi memang kalau kita curiga ke arah sana genetik, pemeriksaan genetik ini penting teman-teman. Baik itu pemeriksaan sebelumnya ya, baik kromosom bapak dan ibu sebelum hamil, ataupun apabila teman-teman sudah hamil. Kemarin ada yang nanya, ini namanya NIPT ya. NIPT itu non-invasive prenatal test. Itu sebenarnya banyak, ada yang nanya di mana sih dok gitu. Itu ada di beberapa lab-lab terkenal yang bagus-bagus swasta itu ada itu. Teman-teman tinggal nanya NIPT, harganya berapa. Tapi ya bagusnya ke dokter dulu begitu kan. Nanti disarankan nanti ke sebelah sini, ke sebelah sana begitu. Karena nggak semua lab itu ada. Capek dong satu-satu ya kan. Nah sedangkan di sini juga untuk pemeriksaan cek autoimun itu juga diperlukan, direkomendasikan untuk dicek apabila teman-teman sudah kegugurannya itu berulang kali, terutama yang apalagi sudah 3 kali. Ini rasanya penting dengan logika bahwa penyebab terbesar ini adalah yang 20% autoimun begitu. Nah kalau misalnya ditanya mana yang paling penting, ini dua-duanya penting teman-teman. Tetapi kalau ditanya mana yang mesti duluan karena dananya terbatas, saya rasa ya harusnya autoimun karena genetik ini ya seperempatnya. Jadi penyebab dari autoimun ini 4 kali lebih banyak dibandingkan 4 sampai 5 kali lebih banyak lah dibandingkan dari yang genetik. Nah jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas ya. Hari Jumat malam ini rasanya udah kayak Sabtu pagi, ini udah bawaannya udah mau libur aja ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Saya terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu nanya. Saya juga terima kasih banyak. Ya, saya tahu di sini penjelasan saya banyak kekurangan, tapi semoga teman-teman bisa mengerti. Selamat akhir pekan, selamat weekend. Semoga teman-teman sehat selalu. Akhir kata, saya Dr. Revenes, saya mengucapkan terima kasih.